Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri iqabihi wa min hamazati syayatin wa ay yahdurun. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Para sahabat channel Santri Ruqyah Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sesuai janji kami beberapa minggu yang lalu, kita akan mengaji kitab Tahsinat Minasyaiton, yakni perbentengan-perbentengan, pagar-pagar dari setan, sehingga kita semuanya dijaga oleh Allah dari setan yang sebagaimana musuh kita. Kitab Tahsinat Minasyaiton ini, para sahabat sekalian, ini adalah karya daripada Kiai Haji Ahmad bin Asmuni, yakni beliau dari Petuk Kediri, dari Pondok Pesantren Petuk Kediri. Baik, langsung saja kita akan langsung masuk kepada pembahasan. Beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau mengatakan Al-Hisnul Awwal dalam halaman yang kedua, yakni perbentengan yang pertama dari setan. Apakah perbentengan yang pertama dari setan? Beliau mengatakan yang pertama al-ikhlas, ikhlas, tulus, murni. Yakni anna takhtiqul ikhlas huwa sabilul khalas minasyaiton bi'tirafi. Bahwasanya memurnikan ikhlas itu adalah sabilul khalas, itu adalah jalan keselamatan minasyaiton, dari syaitan. Kok bisa begitu? Bi'tirafi, karena setan sudah mengakui bahwasanya dirinya tidak bisa mengganggu orang-orang yang ikhlas. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, setan mengaku tidak bisa mengganggu orang-orang hamba-hambanya Allah yang ikhlas. Apa dauhnya Allah dalam Al-Qur'an? Qala rabbi bima aghwaytani. Setan mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, sebagaimana jenengan menyesatkan saya, mengusir saya, menjauhkan saya dari rahmatnya Allah, kata setan. Dari rahmat panjenengan ya Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi. Aku akan hiasi, aku akan kelabui mereka, hamba-hambamu yang ada di muka bumi ini, manusia maksudnya, anak turun cucu Nabi Adam alaihissalam, wala uwiyannahum ajmain, dan kami akan sesatkan mereka semuanya kecuali satu orang, illa ibadakal mukhlasin, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali dari hamba-hambamu, yakni manusia, hamba Allah yang ikhlas. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Faqad i'tarafa syaitan bi'ajzihi an iwa'il mukhlasin. Setan mengaku bahwasanya dirinya tidak mampu untuk menggoda, mengganggu orang-orang yang ikhlas. Faminal mukhlis, lalu siapakah orang yang ikhlas? Musannif mengatakan, mengutip daripada dauhnya dari Imam Al-Qurtubi, al-mukhlis huwa alladhi ya'mal
wala yuhibbu ayyuhmadahu annas. Orang yang ikhlas itu adalah melakukan amal kebaikan, melakukan amal-amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, entah itu sedekah, entah itu sholat, entah itu menyantuni anak yatim, membangun masjid, membangun pesantren. Semuanya itu dia lakukan bukan tujuan untuk dipuji oleh manusia. Begitu. Pokoknya amalnya karena Allah. Dia walaupun dipuji tidak disuka dipuji oleh manusia. Bahkan Imam Yaqub mengatakan, Imam Yaqub al-Ma'kuf, beliau mengatakan al-mukhlis, orang yang ikhlas adalah may yaktum hasanatah, orang yang menyembunyikan amal kebaikannya, kama yaktumu sayyi'atah, sebagaimana menyembunyikan kejelekan-kejelekan yang ia lakukan. Ia takut menampakkan amal kebaikannya sebagaimana ia melakukan amal kejelekan, khawatir dilihat oleh orang lain aibnya tersebut. Dia ada orang ikhlas. Dia jadi berusaha untuk menutupi yang namanya amal kebaikan, amal soleh, amal perbuatan dari kebaikan yang ia lakukan. Dialah orang yang ikhlas. Bahkan Imam Sahal beliau mengatakan ikhlas ayyakuna sukunul abdi, yakni diamnya seorang hamba, wa harakatuh, dan gerak-geriknya lillahi ta'ala, murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bergerak, dia diam, dia melakukan menyodokohi masjid, membantu pembangunan pesantren, madrasah dan lainnya, membantu fakir miskin, sedekah sana dan kemari. Gerak-geriknya dia murni lillahi ta'ala, karena Allah. Begitu juga ketika dia diamnya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia memiliki sidqun niyah, niatnya benar-benar ma'allah, tujuannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, murni karena Allah. Dia paham bahwasanya semua kenikmatan yang dia miliki, yang ia dapat, kekayaan, amal soleh, sehatnya, bisa bergerak, bisa melakukan amal kebaikan, itu tidak lain semuanya adalah minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ikhlas, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah yang ikhlas. Bahkan dauhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbalu, tidak menerima minal amali, dari amal kebaikan, dari amal soleh, dari amal perbuatan manusia, illa ma kana khalisan, kecuali amal tersebut amalnya ikhlas, murni karena mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, bihi wajah, dan mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu, tidak ada tujuan lain. Bahkan orang-orang soleh kita dahulu ada yang puasa 40 tahun, keluarganya tidak ada yang tahu. Ada yang melakukan amal kebaikan, sedekah di setiap rumah-rumah, tidak ada yang tahu. Beliau selalu memikulnya sendiri. Bahkan beliau Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucu Kanjeng Nabi, beliau selalu sedekah kepada tetangga-tetangganya, beliau pikul sendiri tanpa ada tetangganya yang wafat. Sampai-sampai tetangganya tahu kalau yang sedekah itu Imam Ali Zainal Abidin ketika beliau wafat. Inilah orang-orang soleh kita, mereka menyembunyikan amal kebaikan, amal soleh mereka, karena khawatir di sana ada campuran riya yang bisa merusak amal, yang bisa menghancurkan amal-amal kebaikan kita.
Puasa kita bisa kita tampakkan kepada orang, oh ingin dipuji orang, bisa. Salat kita agar dilihat orang-orang, agar dipuji orang-orang kalau kita rajin salat, bisa. Apa juga, semua amal kebaikan kita, karangan kita, semuanya agar kita dipuji oleh manusia, oleh sahabat kita, agar untuk tujuan ditampakkan. Itu telah semua amal kebaikannya akan hancur, akar sina kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api yang memakan kayu-kayu yang kering, dilahap semua amal kebaikannya. Bahkan nanti disebutkan di dalam akhirat, banyak orang-orang yang melakukan amal soleh, ketika dilihat catatan amalnya, di dalam catatan amalnya yang dia lakukan di dunia hilang semuanya. Kenapa? Karena disebabkan riya, karena disebabkan ingin dipuji, karena disebabkan ingin mendapat pandangan khusus, diistimewakan di hadapan manusia. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya Allah yang ikhlas. Ingat, kita sebagaimana kita dipesankan oleh guru kita dulu di pesantren, bahkan Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun Pasuruan, beliau pernah diwasiati oleh abah beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Baharun rahimahullah rahmatal abrar. Beliau mengatakan, wahai Segaf, kamu harus selalu berada di titik nol. Maksudnya titik nol apa? Maksudnya semua amal kebaikan yang kamu lakukan itu semuanya murni karena Allah sayang kepada kamu. Semua sedekah kamu, Allah yang menggerakkan kamu. Semua kekayaan kamu yang kamu dapat, semuanya dari Allah. Semua pangkat yang kamu dapat murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang ikhlas, sehingga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan, dari gangguan setan, sehingga kita semuanya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama hamba-hambanya Allah yang ikhlas, yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.